Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat mahasiswa PJJ Cirebon sekalian yang kami hormati, serta kaum muslimin yang kami cintai, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini kita masih diberi nikmat oleh Allah sehingga mampu menjalankan ibadah puasa. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mukallaf dan ancaman bagi orang yang meninggalkan puasa. Mukallaf itu adalah orang yang baligh, kemudian dia berakal, maka dia mendapatkan beban untuk menjalankan kewajiban syariat agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit ilustrasi yang akan saya gambarkan. Islam itu kalau bisa kita bagi ada 5. Yang pertama, Islam itu I-nya Isya, S subuh, L lohor dalam bahasa Jawa artinya zuhur, asar, maghrib. Markibas. Mari kita bahas satu persatu. Waktu subuh. Ketika subuh, waktu itu adalah udaranya sangat segar. Sangat baik untuk kesehatan jasmani kita. Begitu pula ketika rohani ini kita berikan nutrisi dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika waktu subuh kalau kita tarik dalam kehidupan manusia, maka bisa kita ilustrasikan sebagai seorang anak kecil. Maka kalau memiliki anak yang masih kecil, kemudian kita tanamkan akidah yang benar, kita tanamkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, kita bimbing dia supaya tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia nantinya akan memiliki kepribadian yang tangguh. Berbeda nanti ketika anak ini kita biarkan begitu saja, pertumbuhannya akan berbeda. Kemudian yang kedua, setelah subuh masuk waktu lohor atau zuhur. Di waktu zuhur ini adalah waktu yang sangat panas. Ketika kita keluar, matahari ada di atas kepala kita, terasa sangat panas di tubuh kita, di kulit kita. Begitu pula kalau kita gambarkan dalam kehidupan manusia, itu sama dengan anak-anak remaja sampai dewasa. Kisaran usia anak SMA, kuliah dan ataupun baru menginjak dewasa, itu biasanya mereka akan mencoba sesuatu hal yang baru, terutama anak-anak yang remaja. Mereka akan mencoba sesuatu yang baru walaupun dia tahu bahwa itu adalah dilarang. Dia tahu bahwa itu melanggar. Nah, di saat yang seperti ini, ketika seorang pemuda dia mampu mengendalikan hawa nafsunya karena ingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan payung gratis dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Imamun adil wa syabun nasya'a fi ibadatillah ila akhir hadis. Ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan
naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari itu tidak ada orang yang jual beli payung. Nggak ada payung sama sekali. Nggak ada naungan sama sekali kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang mendapatkan naungan ini? Ada 7 golongan. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, seorang pemuda di mana dia memanfaatkan usia mudanya itu tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengumbar hawa nafsunya. Maka pemuda yang semacam ini nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, waktu asar, matahari sudah agak condong ke arah barat. Tidak menyengat lagi sinarnya. Panasnya sudah tidak menyengat lagi di waktu asar ini. Nah, kalau usia sholat asar antara lain mungkin sekitar 40 tahun ke atas, maka saat ini kita harus mawas diri, harus memiliki bekal yang cukup untuk nantinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika usia 40 ini kembali lagi kehidupan manusia akan mendapatkan cobaan-cobaan. Banyak sekali cobaan-cobaan yang menghinggapi kepada kita. Sehingga kita harus mempersiapkan akidah dan keimanan kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus diperbarui lagi, harus dipertebal. Untuk apa? Untuk bekal kita kehidupan berikutnya. Kemudian yang berikutnya, waktu sholat maghrib, itu matahari sudah mulai menghilang. Ada warna merah kemerahan di ufuk barat. Itu artinya apa? Ketika manusia usia 60 tahun ke atas, ini sudah mendekati ajal. Artinya apa? Bekal yang ia kumpulkan harus diperhitungkan lagi. Apakah sudah cukup atau masih kurang? Atau sudah berapa banyak bekal yang sudah kita kumpulkan di usia 60 tahun ini? Sebab apa? Semakin dekat dengan yang namanya ajal atau kematian. Oleh karena itu, di usia yang semacam ini lentera harus sudah dinyalakan. Supaya apa? Bisa menerangi nanti ketika di kegelapan. Maka tatkala waktu Isya datang, matahari sudah tidak kelihatan. Berganti dengan yang namanya gelap. Gelap gulita. Artinya orang ini sudah masuk ke dalam liang kubur. Di liang lahat. Di dalam kubur itu pasti gelap gulita. Tidak ada satupun lampu yang bisa menerangi kita di alam kubur kecuali amal-amal solih yang pernah kita lakukan ketika hidup di dunia. Maka ketika kita sudah meninggal dunia, amal-amal yang telah kita lakukan, amal-amal solih yang kita lakukan, itu akan memberikan cahaya yang akan menyala sepanjang kita ada di alam barzakh tersebut. Maka salah satu bekal yang mesti kita tanamkan, yang mesti kita raih bersama-sama adalah ibadah puasa. Puasa Ramadan terutama. Sebab apa? Ketika seorang muslim dia tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dalam sebuah hadis diceritakan bahwa orang ini akan digantung oleh Allah Subhanahu wa taala di ujung gunung dengan urat-urat kakinya ditarik ke atas, kemudian mulutnya banyak yang sobek-sobek dan keluar darah darinya. Itu diantara gambaran dosa orang yang meninggalkan puasa. Gambaran orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan.
Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika bekal ini sudah kita dapatkan, ketika bekal untuk hidup di dunia, ketika kita masih hidup di dunia, bekal sudah kita kumpulkan dengan sebanyak-banyaknya, maka lampu di alam kubur, di barzah itu akan menyala dengan sendirinya. Kalau token di waktu asar itu sudah mulai berbunyi tit, 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 itu peringatan. Maka kita harus segera membeli pulsa. Ada peringatan di waktu asar, di waktu maghrib kita belum beli pulsa, masih nyantai saja, mumpung masih ada lampu, mumpung masih ada cahaya matahari. Akhirnya ketika waktu isya lupa nggak beli pulsa, toko sudah pada tutup. Maka resikonya adalah waktu isya kita akan merasa kegelapan. Karena apa? Tokennya sudah habis, pulsanya sudah habis. Sehingga ketika seorang hamba muslim memiliki bekal, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, karena sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita beribadah kepada Allah, kita hadirkan, kita merasa dimuraqabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebabkan kita akan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan takut melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan mau'izah ini bermanfaat untuk diri saya, juga bermanfaat untuk hadirin sekalian. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.